Selamat sore, Bapak Ibu serta saudara jemaat yang diberkati Tuhan. Shalom. Dalam ibadah kemitraan laki-laki dan perempuan yang kita laksanakan di saat ini, secara bersama kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Ulangan pasal 1 ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-18. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman di saat ini, marilah kita berdoa meminta penyertaan Tuhan bagi kita. Ya Yesus, firman yang hidup, dalam ibadah yang kami laksanakan di saat ini Tuhan, kami hendak membaca firman-Mu. Kami bermohon kepadamu Tuhan, mari datang, kuasailah hati dan pikiran kami semua, agar firman yang kami bacakan di saat ini Tuhan, dapat menjadi bagian dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Beginilah bunyi firman Tuhan. Riwayat pengangkatan hakim-hakim. Pada waktu itu aku berkata kepadamu demikian, seorang diri aku tidak dapat memikul tanggung jawab atas kamu. Tuhan Allahmu hadir, membuat kamu banyak, dan sesungguhnya sekarang kamu sudah seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang, dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Tetapi bagaimana seorang diri aku dapat memikul tanggung jawab atas kesusahanmu, atas bebanmu dan perkaramu? Kemukakanlah dari suku-sukumu orang-orang yang bijaksana, berakal budi dan berpengalaman, maka aku akan mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu. Lalu kamu menjawab aku, memang baik apa yang kau anjurkan untuk dilakukan itu. Kemudian aku mengambil kepala-kepala sukumu, yakni orang-orang yang bijaksana dan berpengalaman. Lalu aku mengangkat mereka menjadi pemimpin atas kamu, yakni sebagai kepala pasukan 1000, kepala pasukan 100, kepala pasukan 50, dan kepala pasukan 10, dan sebagai pengatur pasukan bagi suku-sukumu. Dan pada waktu itu aku memerintahkan kepada hakimmu demikian, berilah perhatian kepada perkara-perkara di antara saudara-saudaramu, dan berilah keputusan yang adil di dalam perkara-perkara antara seorang dengan saudaranya atau dengan orang asing yang ada padanya. Dalam mengadili jangan pandang bulu, baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar harus kamu dengarkan. Jangan gentar terhadap siapapun, sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah. Tetapi perkara yang terlalu sukar bagimu harus kamu hadapkan kepadaku, supaya aku mendengarnya. Demikianlah aku pada waktu itu memerintahkan kepadamu segala hal yang harus kamu lakukan. Demikian pembacaan firman Tuhan yang diperdengarkan kepada kita di saat ini. Masih dengan tema bulanan kita, menjadi gereja yang menghamba, serta tema mingguan kita, pemimpin sebagai hamba Allah yang melayani. Semua orang pasti menginginkan jabatan sebagai pemimpin, sebab dengan menjadi pemimpin, orang merasa dihormati, merasa disanjung, disegani, dan juga sebagai seorang pemimpin
kita selalu identik dengan memberikan perintah. Seringkali dalam menjalankan tugas sebagai seorang pemimpin, kita sering dikawal, bahkan kita sering diperhadapkan dengan berbagai macam keputusan yang harus kita ambil. Hal ini menjadi sesuatu yang wajar dan sah-sah saja. Namun ada hal yang lebih penting soal tanggung jawab dalam memimpin. Pemimpin kepada masyarakat atau umat yang dipimpinnya. Bagaimana seorang pemimpin harus menjamin hak-hak hidup secara baik kepada rakyat atau umat yang dipimpinnya. Kalau demikian, maka menjadi pemimpin bukanlah perkara yang mudah. Menjadi seorang pemimpin bukanlah perkara yang gampang. Sebab terkait dengan kehidupan banyak orang. Menjadi seorang pemimpin, kita bukan menjadi tuan, tetapi kita menjadi hamba yang melayani. Itulah sebenarnya hakikat dari jabatan dan panggilan seorang pemimpin. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, bagian firman Tuhan yang telah kita bacakan secara bersama mengisahkan perjalanan Musa sebagai pemimpin yang dipilih oleh Allah untuk memimpin umat Israel keluar dari tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian, tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Sebelum masuk ke tanah perjanjian, umat Israel terus mengalami pertambahan jumlah jiwa. Hal ini tentu merupakan sebuah hal yang sangat menggembirakan bagi Musa. Musa sangat bersyukur. Musa sangat berbangga diri karena bangsa Israel terus mengalami pertumbuhan penduduk. Dan Musa masih tetap berharap kepada Tuhan. Seperti dalam pembacaan kita pada ayatnya yang ke-10, Musa berharap kepada Tuhan untuk terus menambah 1000 kali lagi jumlah dan memberkati seperti yang telah dijanjikan Tuhan kepada leluhur mereka. Bapak, Ibu, Saudara, kemitraan laki-laki dan perempuan yang diberkati Tuhan. Konsekuensi bertambah jumlah penduduk, maka bertambah juga sejumlah masalah yang terjadi. Musa sebagai seorang pemimpin yang sangat dihormati, Musa sangat disegani. Namun karena semakin banyak jumlah daripada bangsa Israel, Musa mengalami kewalahan dalam memikul tanggung jawab untuk mengurus berbagai kesusahan, berbagai beban, persoalan, dan masalah yang dihadapi. Musa sadar bahwa meskipun sebagai seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan, ia tidak akan mampu memimpin bangsa Israel seorang diri. Ia membutuhkan orang lain untuk ikut secara bersama-sama bertanggung jawab memimpin umat Israel. Dalam situasi dan kondisi demikian, Musa kemudian mengusulkan agar ada keterwakilan dari tiap suku, orang-orang yang berpengalaman dan berhikmat. Orang-orang yang berpengalaman dan berhikmat yang pada nantinya dapat membantu Musa dalam mengurus bahkan menyelesaikan segala persoalan umat. Usul yang disampaikan oleh Musa ini diterima dengan baik oleh umat.
Karena itu Musa mengambil masing-masing dari tiap suku orang-orang yang berpengalaman dan berhikmat untuk menjadi pemimpin dan kepala pasukan 1.000, kepala pasukan 100, kepala pasukan 50, dan kepala pasukan 10. Musa memerintahkan kepada para pemimpin dan para kepala pasukan agar bertanggung jawab untuk memeriksa, untuk mengadili, untuk menyelesaikan seluruh persoalan umat. Kalaupun ada persoalan umat yang tidak dapat terselesaikan, maka dibawa ke tingkatan atas sampai kepada Musa. Hal ini menjadi menarik, Bapak Ibu serta saudara sekalian, bahwa dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin, mereka juga harus menjaga wibawa serta integritas jabatan mereka sebagai pemimpin. Hukum menjadi panglima dan semua dijunjung dalam keadilan dan kebenaran. Tidak pandang bulu, tidak pandang muka dalam hal penegakan hukum. Kalau saja cara yang demikian diterapkan secara baik, maka sudah pasti masalah sebesar apapun dapat terselesaikan dengan baik, di mana semua orang merasa hak-hak hidupnya dihargai. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana dengan realitas kehidupan kita di masa sekarang ini? Apakah yang namanya keadilan dan kebenaran telah diterapkan dalam seluruh tatanan kehidupan kita? Hukum dalam penerapannya seringkali tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Bagaimana sebagai persekutuan kemitraan laki-laki dan perempuan gereja, kita memaknai kondisi demikian? Sebagai seorang pemimpin, sudahkah kita bertanggung jawab untuk memperjuangkan, untuk mempertahankan berbagai hal demi kepentingan banyak orang? Seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang selalu menyadari dirinya sebagai hamba untuk melakukan maksud dan kehendak Allah yang mulia. Pemimpin yang selalu memohon dan meminta petunjuk serta hikmat dari Allah, sehingga semua yang dilakukan demi kepentingan banyak orang dan bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan keluarga, maupun untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Sebagai laki-laki dan perempuan gereja, kesempatan menjadi pemimpin yang baik justru dimulai dari dalam keluarga kita, dimulai dari diri pribadi kita, dimulai dari persekutuan kita, sehingga berdampak dalam lingkungan masyarakat. Semoga Tuhan menolong kita untuk menjadi pemimpin sebagai hamba Allah yang melayani. Amin.